dan nyaman. Materi juga akan terserap dengan baik tentunya, ya kan? Ya. Oke, sekarang disiapkan mungkin alat belajarnya. Sudah? Sudah. Kalau gitu ibu mau cek kehadiran kalian ya. Ya. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua sih, Bu. Wah, masuk semua. Oke, kalau gitu. Tapi ibu absen satu-satu ya, biar ibu tahu misalnya ini nama siapa gitu. Soalnya ibu udah agak lupa nih. Ya, iya, Bapak Ibu nih ya. Kan kita kemarin libur ya? Oh iya. Oh, kita kan kemarin libur 1 mingguan karena ada ini kemarin. Oke. Syafira Zalfa. Saya Ibu. Oke, hadir. Farhanita Alfiandra. Hadir. Lalu Fitri Istika. Hadir, Ibu. Oh ya, hadir. Lalu ada Safira. Hadir, Bu. Safiranya 2 ya? Iya, Ya, Bu. Bu. Satunya tadi Safira siapa? Safira Zalfa. Oh, Safira Zalfa. Oke, oke. Bentar ya. Iya, Bu. Jadi materi yang akan ibu jelaskan nanti yaitu ada persebaran flora dan fauna di Indonesia nih. Nah, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga dunia. Lalu juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebarannya apa aja sih, dan juga bisa menganalisis perbedaan persebaran flora dan fauna antar wilayahnya ya. Siapa yang masih ingat kita kemarin belajar apa ya sebelum liburan? Saya, Bu. Ya. Belajar tentang flora. Oh, belajar flora. Nah, sekarang kita juga masih belajar flora nih dan juga fauna. Kita melengkapi ya dari materi yang kemarin ibu ajarkan. Nah, di sini yang pertama, Indonesia itu sebagai jembatan biodiversitas dunia. Ada yang tahu nggak biodiversitas itu apa? Apa, Bu? Oke, nggak tahu ya, nggak apa-apa. Jadi biodiversitas itu keanekaragaman hayati ya anak-anak. Jadi di Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati seperti kita sebagai manusia, ada juga hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme dan juga seperti jamur gitu ya. Jadi itu biodiversitas itu adalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Lalu juga di sini ada posisi strategis. Indonesia itu terletak di antara 2 benua yaitu benua Asia dan juga Australia nih. Nah, karena adanya 2 benua ini menjadikan Indonesia itu sebagai wilayah menjadi titik pertemuan antara 2 alam yang berbeda. Lalu juga ada garis Wallace dan garis Weber, yaitu 2 garis imajiner yang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah tentunya seperti Asiatis, lalu peralihan dan juga Australis. Siapa yang tahu garis Wallace itu apa? Saya sudah, Bu. Oh ya, Mbak Syafira. Silakan. Garis Wallace itu adalah garis yang memisahkan wilayah fauna Asiatis dan wilayah peralihan, Bu. Wah, betul sekali Mbak Syafira. Beri tepuk tangan dulu dong Mbak Syafira. Terima kasih ya Mbak Syafira sudah menjawab. Nah, sekarang garis Weber. Siapa yang tahu garis Weber itu apa? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Syafira. Tadi Garis soalnya. itu garis yang memisahkan wilayah peralihan dan juga wilayah fauna Australis. Wah, betul sekali. Tepuk tangan dulu jangan Mbak Syafira yang satunya nih. Oke, jadi selanjutnya ada kekayaan endemik. Jadi Indonesia itu memiliki ribuan spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain ya di dunia. Sekarang kita next ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya ada
sudah pembagian zonanya, yaitu zona bagian barat atau Asiatis ya. Nah, wilayahnya zona barat ini meliputi Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Lalu juga karakteristik dari zona barat ini itu mamalianya berukuran besar, lalu juga memiliki hutan hujan tropis yang lebat. Nah, contoh faunanya ada gajah Sumatera. Nah, seperti ini, gambarnya gajah Sumatera besar sekali ya. Gajah Sumatera, harimau Jawa, orangutan, dan juga badak Jawa contoh hewannya. Nah, kenapa ada yang tahu nggak kenapa hewan-hewan besar itu banyak ditemukan di zona barat? Mungkin karena wilayahnya yang hujan tropis itu Bu, jadi dia bisa tumbuh di situ dengan Ya, gimana? Oh ya, sebenarnya jawaban Mbak Zalfa sudah tepat, tapi Ibu tambahin ya, karena adanya hutan hujan tropis itu yang besar lebat ya, dan itu membuat hewan-hewan besar ini tuh cocok tinggal di situ, karena di situ banyak makanan, banyak sumber minuman, makanan untuk hewan-hewan besar seperti ini. Oke, selanjutnya kita next. Selanjutnya ada keajaiban fauna Asiatis nih, keajaiban dari fauna Asiatis atau dari zona barat ini, seperti gajah Sumatera. Sebenarnya gajah Sumatera itu sudah hampir punah ya. Lalu juga hidupnya ada di Taman Nasional Waikambas, ada di Lampung. Lalu yang kedua ada orangutan Kalimantan. Orangutan Kalimantan ini dikenal sebagai primata cerdas yang hidup di hutan tropis Kalimantan. Orangutan Kalimantan itu pintar banget untuk apa ya? Dia itu bisa beradaptasi dengan manusia juga loh. Lalu juga bisa menirukan manusia, bisa menggunakan alat ya. Lalu juga selanjutnya ada harimau Jawa, yaitu predator puncak Jawa yang ini dinyatakan punah. Berarti sudah punah ini harimau Jawa ini. Dengan pentingnya konservasi. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Bu, berarti orangutan itu bisa diajak komunikasi sama manusia ya Bu? Sebenarnya kalau nggak mau juga sih nggak apa-apa ya. Tapi kan mungkin dia cuma bisa untuk mendengarkan, tidak bisa ngomong seperti kita, bahasanya beda ya Mbak. Tapi mungkin bisa memahami hatinya Mbak Zalfa, Mbak Syafira Zalfa. Mau mungkin ngobrol sama orangutan? Tapi Mbak Syafira sudah pernah melihat belum orangutan? Mungkin di Pernah sih Bu, tapi televisi atau di apa namanya di kebun binatang. Oh ya, di kebun binatang. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya ada wilayah tengah atau zona peralihan nih. Nah, jadi di zona peralihan ini adalah wilayah unik tempat karakter fauna Asiatik dan Australis bertemu, menghasilkan spesies yang tidak ditemukan dimanapun di dunia. Nah, wilayahnya meliputi Nusa Tenggara dan Maluku, lalu juga ada Sulawesi. Untuk Sulawesi ini merupakan rumah bagi anoa dan babi rusa. Untuk Nusa Tenggara merupakan habitat asli dari Komodo. Lalu juga untuk Maluku merupakan pulau untuk burung endemik yang langka. Bu mau tanya Bu, Oh iya Mbak Syafira? katanya di Pulau Maluku itu merupakan pulau burung endemik yang langka. Nah, Iya. itu contohnya apa aja ya Bu burungnya? Oh, contoh dari burung zona peralihan ya? Ya. Banyak sekali sih, seperti burung maleo, lalu juga apa lagi ya selain burung maleo? Mungkin ada yang tahu? Kurang tahu sih. Mungkin burung maleo aja kali ya? Belum kali Bu ya. Soalnya kalau burung itu setahu ibu banyaknya di Australia, kayak Timur ya? dia kayak kasuari, cendrawasih itu di Australia seperti itu. Tapi ada yang tahu nggak fakta unik dari burung maleo? Apa ya? Burung maleo itu tuh bisa bertelur di tempat yang panas gitu loh. Dia bisa nanam telurnya itu karena apa? Kenapa Bu? Bisa makan? Enggak. Ya. Dia itu memanfaatkan sinar matahari atau panas bumi sebetulnya untuk menetaskan telurnya sendiri. Jadi dia tuh tidak mengerangi telurnya. Iya, telurnya tuh dikubur di pasang yang panas. Pasti nanti bisa menetas sendiri gitu ya? Iya, dia tidak mengerangi seperti burung pada umumnya. Iya. Kayak apa? Penyu. Kayak penyu. Iya. Wah, iya sih mungkin kali ya. Saya juga belum tahu kalau penyu itu apa bertelur. Penyu bertelur ya? Iya. Oh, penyu bertelur. Oke, kita next ya. Nah, ini ada fauna dari peralihan nih. Nah itu Bu. Ini yang ibu sebutkan ya, burung maleo. Lalu juga ada anoa. Bentuknya mirip seperti sapi ya, tapi lebih kecil. Dia juga endemik dari Sulawesi, termasuk spesies terancam yang punah. Lalu juga komodo, merupakan kandang terbesar di dunia. Nah, ini ditemukan di Taman Nasional Komodo. Nah, yang ini sudah ibu sebutkan tadi, ada burung maleo, burung unik yang
Tapi kemarin katanya sih ada ya isunya komodo itu dibawa di Jepang ya. Ada yang tahu nggak? Dan sama apa itu Bu? Sama panda. Iya. Tapi dia bisa juga ya Bu di sana. Kan di Jepang dingin, beda sama. Tapi kan Jepang juga masih Asia mbak. Kan juga ada tropisnya. Tapi Jadi ada kalau sini ini masih bisa aja sih. iklim salju. Nanti dia kan dulu. Ya mungkin itu dari sananya mungkin ada penanganan tersendiri ya untuk cara merawat dari komodo ini. Bu mau Oke. tanya. Oh iya? Kalau burung maleo itu bisa terbang nggak? Burung maleo bisa dong namanya burung. Kayak ayam soalnya Bu. Iya, tapi bentuknya kayak ayam ya? Iya. Ayam berkepala burung. Iya juga sih. Cucunya tuh. Ya. Tapi bisa kok mbak, kan dia juga spesies burung. Kita next ya. Ya. Nah, selanjutnya ada wilayah timur. Kita akan membahas wilayah timur atau tipe Australis. Wilayahnya meliputi Papua dan juga pulau-pulau di sekitarnya. Nah, karakteristik dari fauna yang ada di tipe Australis ini didominasi hewan yang berkantung seperti kanguru pohon ya. Itu juga berkantung, lalu juga burungnya berwarna cerah seperti yang disebutkan tadi, ada cendrawasih, kasuari. Nah, ini hewannya ada cendrawasih, kanguru pohon dan kasuari. Ada yang ditanyakan untuk slide ini? Belum ada Bu. Tidak ada. Oke, ibu lanjut ya. Nah, sekarang ada kekayaan fauna di Australia untuk tipe Australis nih. Cendrawasih itu disebut juga dengan burung surga dengan bulu yang memukau, sehingga disebut sebagai simbol lah untuk keindahan Papua. Lalu juga ada kanguru pohon, amalia yang berkantung yang hidup di pohon-pohon tinggi hutan Papua itu. Seperti gambarnya ini, dia tuh nyimpan anaknya di kantungnya, lucu banget ya. Anaknya di kantungnya. Wah, lalu juga ada kasuari, ini juga burung besar. Tapi kalau ini nggak bisa terbang mbak, ini kasuari, soalnya dia besar kalau kayak unta nggak sih? Ada kakinya ya Bu? Iya. Dia kalau apa namanya merasa terganggu itu yang nendang itu ya Bu ya? Kayak unta dong. Iya. Ya kan itu kok kayak kalkun ya mbak? Apa itu? Kan kasuari juga Bu. Oh, kasuari Soalnya juga. kakinya besar kan. Oh iya sih, betul sih. Bu, Dia Bu. besar banget sih, sama nggak bisa terbang sih. Ya. Gimana? Bedanya kanguru pohon sama kanguru di Australia apa Bu? Beda mbak sebenarnya. Mungkin karena kalau kanguru pohon itu bentuknya tuh lebih kecil gitu loh dia, dan dia tuh bisa maju-maju di pohon dia. Kalau Kayak kanguru tupai yang ya? biasa, Kayak tupai. ya nggak usah dia lompat-lompat kayak tupai. Enggak juga sih mbak, nggak kayak tupai juga. Tapi kalau kanguru yang biasa kan dia besar, jadi dia cuma ada di darat saja. Kalau ini tuh dia ukurannya lebih kecil dibanding kanguru pada umumnya lah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham ya? Kita next. Nah, ini ada tantangan dan konservasinya. Nah, untuk tantangannya ada 3, yaitu 3 ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, penggundulan hutan seperti penambangan liar dan perluasan kelapa sawit menghancurkan habitat untuk para fauna dan flora. Yang kedua, ada perburuan liar nih, seperti perdagangan satwa liar ilegal yang mengancam spesies terancam untuk punah. Lalu juga yang ketiga ada perubahan iklim, karena perubahan iklim ini kenaikan suhu yang bisa mengganggu ekosistem juga tentunya. Lalu untuk solusinya, tiga solusi konservasinya. Yang pertama adalah taman nasional, kawasan lindung seperti Waikambas dan Komodo. Yang kedua ada Suaka Marga Satwa, tempat aman bagi spesies terancam punah. Yang ketiga, edukasi masyarakat memberdayakan penduduk setempat untuk melindungi alam. Nah, kalau misal ibu mau tanya nih, kalau hutan kita ini ditebangi secara liar ya, terus juga hewan-hewannya ini diburu, gimana cara kalian mengatasinya? Apa yang kalian lakukan? Reboisasi. Penanaman ulang. Oh iya betul sih. Ada lagi? Ada pendapat lagi? Gimana cara kita melestarikan flora fauna yang ada di Indonesia, di negara kita? Menurut saya contoh yang paling kita sekarang itu yaitu dengan menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan. Iya betul. Itu merupakan contoh kecilnya yang bisa kita lakukan sehari-hari. Oke. Mau ada yang ditanyakan dari slide ini? Oke, sudah? Sudah Bu. Oke, kita next lagi ya. Selanjutnya, ini ada penjaga warisan
habitat alam Indonesia nih. Nah, yang pertama ada setiap spesies berharga, setiap spesies adalah kunci keseimbangan lingkungan, keindahan yang berdampak pada seluruh ekosistem tentunya ya. Jadi kalau misalnya hewan kita berkurang, punah, maka kita juga akan berdampak loh tentunya. Terus juga untuk tumbuhan-tumbuhan, kalau misal tumbuhan ditebang secara liar, kita juga akan ikut kena dampaknya. Apa contohnya? Dampak yang akan kita rasakan ketika flora dan fauna itu berkurang gitu. Iya, pemanasan global. Iya, betul sekali. Panas sekarang. Karena apa itu, Mbak? Karena sering hutannya dibuli. iya, karena penebangan itu ya. Kalau fauna salah nih. Kalau fauna, karena apa? Dampaknya untuk kita kalau misal mereka punah atau berkurang. Saya lagi boleh. Oh, kamu. Ya, Mbak Ita. Anak cucu berarti sama ya. Oh iya betul, iya betul juga. Begitu tangan dong buat yang jawab. Apa ada yang menambahkan lagi tadi Mbak Syafira angkat tangan untuk lagi? Oh sudah sama. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk slide ini? Tidak ada. Kita next. Udah selesai ya berarti untuk materinya. Nah, tapi Ibu mau kalian lihat satu video ya untuk menambah wawasan kalian juga nih. Ibu video apa itu? Sekarang kita videonya. Sebenarnya kalian juga bisa loh anak-anak melihat kayak materi video-video yang lucu-lucu gitu ya untuk ditonton di rumah menambah wawasan kita juga kan. Ini saya sebenarnya nonton film aja sih Bu. Sama drakor Bu ya. Nonton film apa? Enggak apa-apa dong. Film itu kan juga bisa kayak film bahasa Inggris itu juga menambah pengetahuan. Bahasa kita, skill bahasa kita kan. Film horor. Boleh kita bantu nggak Mbak? Ini kayaknya kok agak nyaman gitu ya. Kayaknya kalau bantuin Ibu dicopot dulu nggak sih? Tadi di mana? Ini sudah begini nggak sih? Coba dulu ya. gitu ya. Coba ada yang bisa nggak? Ini soalnya udah pindah tab kan masih kayak gini. Ya bisa ya ini ya. Masih. Mungkin yang lain bisa bantu nggak? Bisa bantu Ibu. Udah bisa Bu. Sudah bisa? Oh iya. Oh iya. Di samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati. Lihat dari pola persebarannya. Di dunia terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran mangrove hidup atau biogeografi, yaitu zona Palearktik, zona Nearktik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia. Agak lama sih videonya. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu Zontal dan zona Australia. Zona Oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Maunya berapa? Kalimantan. Di 2. wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan memiliki Yang penting ada gambarnya gitu ya. masih bisa lemah pada kerjaan dan dekat. Ada zona Australia memiliki wilayah di Indonesia yang berkurang lemah. Hewan-hewan wilayah ini memiliki keunikan dan hewan-hewan ada di luar Australia sudah khusus pada ikan di musim lalu. Kemudian hewan-hewan tersebut dirasakan pada animal dan
Dengan adanya kesimpulan Indonesia terdiri tiga benua yaitu Australia, Asia, dan Amerika. Fauna daerah oriental di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pulau-pulau sekitarnya memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, banyak spesies hewan yang berukuran besar seperti gajah, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis serangga terutama dengan mata yang paling banyak memiliki mata serta ular, kepala, dan mata. Yang ketiga, burung dapat berkicau, tapi ular yang tidak sehingga burung yang berada di zona Australia bisa jalan kaki, mulai air pekan, dan air pekan. Flora juga ular memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri warna silam. Dan juga bikin serangga. Untuk jenis bisa dapat berbeda kematian pada Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Afrika. Hal ini disebabkan dari biologi bahwa negara juga populasi. Negara juga lebih banyak politis, hubungannya hanya terdapat di dalam transportasi yang gratis dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah ular desa Aluni yang terdapat di perbatasan Ubud dan di Sumatera Selatan, serta Anggrek dan Sumatera yang ada terdapat di utara Sumatera Barat. Fauna daerah Indonesia memiliki pulau Jawa, Maluku, dan Sumatera dan salah satunya di Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fauna yang berbentuk kecil. Di Papua terdapat kurang dari 100 spesies hewan berat, misalnya usus dan musuh. Di Papua juga terdapat 27 hewan berat Polynesia dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkandung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkandung atau marsupialia, contohnya seperti lampu. Ciri selanjutnya tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya binatang pipit, tarsius dan rusa, anoa, maling dan udara di Sumut. Selanjutnya dari 10 luar dan dalam Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau lain di Indonesia. Kira-kira 310 jenis dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, sisanya belum diawasi. Flora yang ada di zona Australia memiliki kehidupan dengan flora di pulau Australia, contohnya di Papua dan pulau-pulau kecil lain sekitarnya memiliki corak dan hujan domestik di Australia Utara dengan ciri-ciri sangat berat dan saling bersaing. Berbeda sekali berbeda evolusi tradisi sebaran fenomena negara kita dan kain pulau. Indonesia memiliki banyak sekali kawanan tumbuhan endemis hingga ada pulau negara yang memiliki ikan endemis seperti ini. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, burung air, burung afisa, babi, dan orang muda Sumatera dan orang Sumatera lagi. Selain Sumatera, orang muda juga dikatakan di Sumatera dan Kalimantan. Hewan endemis Jawa adalah yang jarang ada dubur, banyak kecoran, dan lain-lain. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah kata, burung rantau, dan anggrek hitam. Anoa, berusa, burung air, dan anggrek kuning merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Sumatera terdapat Ariana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Ada di Papua terdapat Papua saat itu belum diawasi. Sekian pembahasannya kali ini tentang karya masyarakat di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan Sudah berikutnya. selesai ya. Gimana videonya? Membantu kalian memahami lebih nggak kira-kira? Iya, tadi aku menarik sih. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan setelah melihat video tadi? Udah, cuma Udah. tahu. Sekarang ibu kasih tugas ya. Ya, Kan biar ini kalian jadi siswa yang lebih pintar, kritis nantinya ya. Gak apa-apa dong. Tapi Mau? susah nggak, Bu? Enggak kok, mudah sekali. Jadi nanti tugasnya nanti kalian cuma ibaratkan menjawab lah. Nah sekarang tulis dulu nih, ini soalnya nih. Kalian tulis ya. Oke, Bu. Jadi soalnya itu yang pertama, apa perbedaan persebaran dari setiap flora atau fauna yang kalian pilih? Ibu jelaskan dulu ya. Jadi nanti kalian memilih flora atau fauna, tapi harus 3 itu flora apa fauna. Jadi kan fauna ada 3 ya, fauna Asia, peralihan dan juga fauna yang ada di Australia. Jadi untuk 3 anak nanti ambil fauna, yang satunya nanti ambil flora. Oke, bebas ya untuk hewan atau tumbuhannya yang dipilih. Nah, jadi yang pertama soalnya ini sama. Yang pertama, apa perbedaan dari persebarannya? Sudah dicatat belum? Dicatat dulu Mbak. Mulai dari awal lagi, Bu. Apa perbedaan dari persebarannya? Yang kedua, apa manfaat mempelajari persebaran flora dan fauna tersebut yang kalian pilih? Yang ketiga, tuliskan 3 upaya pelestarian flora atau fauna yang kalian pilih tersebut. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Untuk ininya Ibu kirim di grup ya untuk apa ya? Instruksinya lah biar kalian bisa memilih untuk hewan atau tumbuhan apa saja nantinya. Ini bukan kelompok ya, Bu? Bukan, ini individu ya, jadi nanti satu persatu bisa maju ke depan untuk menjelaskan ya tugasnya. Jadi ada 2 anak yang tujuannya sama. Tidak kan ini kan teman. Dia Mbak Salma menjelaskan kalau itu. Oh, gitu. Maaf ya, Bu. Iya tidak apa-apa Mbak Safira. Ibu kirim di grup.
Syafiranya. Iya Mbak Syafira. Ini boleh buka HP kan Bu? Boleh dimanfaatkan untuk gadgetnya, dibuat searching atau apa boleh. Oke Bu, terima kasih. Iya. Sudah selesai Mbak Syafira jawab? Sudah Ibu. Oh, sudah. Pertanyaannya yang lain ya yang belum. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum ada sih Bu. Ada. Nanti silakan tanya aja ya kalau ada yang dibingungkan. Ya Ibu.
Kemudian upaya pelestarian fauna yang pertama melindungi habitat hutan, yang kedua mencegah perburuan liar, dan yang ketiga adalah mengembangkan kawasan konservasi. Ulang dulu dong berarti keren. Selanjutnya Baik, perkenalkan saya Zalfa. Di sini saya akan mengambil fauna komodo. Yang pertama, apa perbedaan persebarannya? Jadi komodo itu hanya tersebar di Nusa Tenggara Timur, terutama Pulau Komodo, Rinca, Flores, dan Gili Mekang yang termasuk wilayah fauna peralihan. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat mempelajari persebaran flora dan fauna? Mengetahui karakteristik setiap wilayah, menambah wawasan tentang keanekaragaman hayati, dan mendukung kegiatan konservasi. Pertanyaan ketiga, tuliskan 3 upaya pelestarian fauna tersebut. Yang pertama adalah menjaga habitat alami komodo, yang kedua membatasi perburuan satwa liar, dan yang ketiga mengembangkan wisata konservasi yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. oke, ulang dulu buat Bapak kita Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Di sini saya mendapat cendrawasih atau fauna timur Australis. Nah, apa perbedaan persebarannya? Cendrawasih tersebar di Papua yang termasuk wilayah fauna Australis atau ada di Indonesia Timur. Kemudian, apa manfaat mempelajari persebaran flora dan fauna? Jawabannya untuk mengetahui persebaran makhluk hidup, lalu untuk memahami kondisi lingkungan suatu wilayah, dan membantu pelestarian keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, tuliskan 3 upaya pelestarian fauna tersebut. Yang pertama, untuk melindungi hutan Papua. Yang kedua, melarang perburuan liar. Dan yang ketiga, melakukan edukasi tentang pentingnya konservasi satwa. Sekian, terima kasih. Kamu udah Safira. Next. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pembelajaran flora dan saya mengambil profesi armadi. Apa perbedaan persebarannya? Profesi armadi banyak ditemukan di Sumatera, khususnya Bengkulu dan sekitarnya. Khusus sedangkan flora di wilayah lain memiliki persebaran yang berbeda sesuai kondisi iklim dan tanah. Apa manfaat mempelajari persebaran flora dan fauna, mengetahui lokasi persebaran makhluk hidup, menunjukkan kegiatan penelitian, mendukung upaya konservasi dan lingkungan. Upaya untuk melindungi flora ini adalah tuliskan 3 upaya. 3 upaya pelestarian flora fauna tersebut adalah melindungi habitat alami, mencegah perusakan hutan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi. Ini sudah. Sudah. Oke, beri tepuk tangan. Sudah semua ya? Sudah. Oke, jadi setelah Ibu lihat tadi silakan presentasi ke depan, menurut Ibu kan sudah memahami sebetulnya materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, mungkin sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ibu mau beri ini lagi deh, beri PR. Jangan apa. Padahal punya kita sudah banyak, cuma kalian cuma Ibu suruh buat ini aja, lihat video gitu di YouTube ya. Boleh? Nanti kan saat ini nih video di YouTube 1. Terus nanti kalian apa ya? Tarik garis kesimpulan aja dari video tersebut gitu loh, intinya apa ya. Nanti untuk dikumpulkannya minggu depan deh. Kenapa Mbak Zalfa mau tanya apa? Ya jadi, oke. Oke, sebelum Ibu akhiri kelas hari ini, silahkan untuk ketua kelas yang berpindah terlebih dahulu ya. Di sini kalian pulang. Oke, Bu. Senang nggak pulang? Pulang. Senang banget ya. Soalnya Ibu tahu kelihatannya kalian